Shalom guys, mari kita berikan waktu terbaik kita untuk Tuhan setiap harinya. Di dalam Amsal 8 ayat 34 firman Tuhan berkata, "Berbahagialah orang yang mendengarkan daku, yang setiap hari menunggu pada pintuku, yang menjaga tiang pintu gerbangku." Teman-teman, Tuhan berjanji akan memberkati kehidupan kita dengan berlimpah-limpah manakala kita menghabiskan waktu setiap hari bersama-sama dengan Tuhan. Itu artinya bahwa kita bisa menyisihkan waktu untuk bertemu dengan Tuhan. Inilah yang disebut dengan saat teduh. Kita memulainya bisa dari 5 menit, 10 menit, 15 menit, dan selanjutnya atau waktu yang lebih lama lagi untuk fokus bersama-sama dengan Tuhan. Kita bisa cari tempat yang tenang. Misalnya kalau di waktu pagi-pagi kita tidak bisa bangun terlalu pagi karena kelelahan, atau misalnya repot di pagi hari karena harus mengurus rumah tangga, kita bisa mencari waktu yang terbaik, misalnya setelah anggota keluarga sudah pergi ke kantor atau anak-anak juga sudah pergi ke sekolah. Sebagai ibu rumah tangga, kita punya waktu yang terbaik untuk kita sisihkan setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Entah itu di siang kah, setelah makan siang kah, entah itu di malam sebelum tidur kah. Yang terpenting kita harus konsisten untuk punya waktu setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Bersama-sama dengan Tuhan kita bisa mencurahkan semua isi hati kita, semua beban yang ada di pikiran kita, semua kekhawatiran yang sementara kita khawatirkan, semua hal-hal yang sedang membebani hati kita. Kita bisa mencurahkannya semua kepada Tuhan di waktu teduh bersama-sama dengan Tuhan itu. Lalu kemudian kita berdoa, membaca Alkitab, dan membaca Alkitab itu adalah kita mendengarkan Tuhan berbicara. Kalau saya berdoa itu adalah saya berbicara kepada Tuhan, dan jika saya membaca Alkitab adalah saya mendengarkan Tuhan berbicara. Berbicara dengan Tuhan, dan kemudian Tuhan berbicara kepada kita. Dia pasti memberikan petunjuk-petunjuk dan jalan-jalan terbaik atas setiap masalah, setiap beban yang sementara kita hadapi. Dengan begitu kita bisa mempersiapkan diri kita lebih baik lagi untuk menghadapi hari besok yang akan datang. Nah, kebanyakan orang itu biasanya mereka bangun pagi-pagi mencari handphone. Pastikan bahwa ketika kita membuka mata kita, orang pertama yang kita berbicara dengan dia, orang pertama yang kita sapa adalah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Kita harus pastikan bahwa ucapan syukur dan komunikasi kepada Tuhan itu menjadi hal yang pertama ketika kita membuka mata kita. Lalu sebelum tidur pun demikian. Pastikan orang terakhir yang kamu sapa, kamu berbicara dengan dia sebelum kamu menutup mata di ranjang adalah Tuhan. Dalam Mazmur 31 ayat 19 firman Tuhan berkata bahwa alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah kau simpan bagi orang yang takut akan engkau, yang telah kau lakukan bagi orang yang berlindung padamu di hadapan manusia. Teman-teman, tidak rugi kita menyisihkan waktu setiap harinya bersama-sama dengan Tuhan. Yang terpenting adalah kita melakukan itu hari lepas hari secara konsisten, supaya hidup kita diberkati, hidup kita berlimpah, hidup kita berkemenangan. Pastikan bahwa Tuhan adalah orang pertama yang kita sapa dan orang terakhir yang kita say thanksgiving to Him, dan kita menutup mata, beristirahat, tidur dalam damai sejahteranya Tuhan. Teman-teman,
ketika kita memberikan kepada Tuhan hari pertama, bagian pertama dalam hidup kita kepada Tuhan, misalnya waktu kita kepada Tuhan, maka Dia akan memberkati kita dengan berlimpah-limpah di setiap bidang kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Hiduplah oleh iman dan Immanuel.